Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya, baik itu secara jasmani maupun rohani. Karena kan kita sedang dalam masa pandemi, jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Nah, karena masa pandemi jugalah yang mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran secara online. Dan untuk pembelajaran kali ini akan sedikit berbeda dengan pembelajaran minggu lalu, dimana untuk pembelajaran kali ini kalian bisa menyimak video ini, dan untuk presensinya kalian bisa memberikan komentar di kolom yang sudah ibu sediakan. Nanti kalian melakukan komentar di sana. Nah, untuk pembelajaran kali ini materinya sedikit berbeda dengan minggu lalu, dimana minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai kesetaraan sosial untuk mencapai kepentingan umum. Nah, seperti yang kita ketahui kan bahwa di dalam masyarakat itu memiliki banyak berbagai perbedaan, dan perbedaan-perbedaan inilah yang nantinya dapat memunculkan suatu ketidaksetaraan sosial di dalam masyarakat. Nah, jadi kesejahteraan dalam masyarakat ini tuh nantinya dapat menimbulkan suatu kesenjangan sosial, baik itu yang bersifat vertikal maupun horizontal. Nah, untuk itulah kesetaraan sosial itu sangat diperlukan di dalam masyarakat. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, Ibu akan menayangkan beberapa slide untuk materi kita pada hari ini. Nah, di sini untuk yang pertama ada hakikat kesetaraan, di mana kesetaraan ini kerap dimaknai sebagai penghapusan pengecualian dalam hukum formal berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras dan gender. Jadi untuk menjadi sama itu Jadi yang pertama ada hakikat kesetaraan, di mana kesetaraan ini kerap dimaknai sebagai penghapusan pengecualian dalam hukum formal berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, contohnya itu seperti ras dan gender. Jadi perwujudan kesetaraan merupakan penghargaan terhadap martabat individu. Jadi perwujudan dari kesetaraan ini itu sangat penting adanya dalam masyarakat. Dan untuk menjadi setara pun semua orang tidak harus sama. Dan untuk yang selanjutnya itu ada yang namanya kategori kesetaraan. Yang pertama itu ada kesetaraan hukum. Nah, seperti di contoh nih ya, contohnya itu seperti timbangan. Jadi timbangan ini itu tidak berat sebelah. Jadi dalam kesetaraan hukum itu hukum tidak memihak pada setiap masyarakat, baik itu masyarakat yang memiliki nilai sosial tinggi atau masyarakat yang memiliki jabatan tinggi, akan tetapi dalam kesetaraan hukum itu semuanya berlaku untuk masyarakat. Terus yang kedua ada kesetaraan politik. Nah, di dalam kesetaraan politik ini tuh masyarakat sebagai subjek hukum itu harus memiliki hak yang sama atau mereka dapat berpartisipasi semuanya. Dan contohnya itu seperti dalam pemilihan nih atau pemilu, kan semua masyarakat itu boleh melakukan pemilu atau melaksanakan pemilihan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kesetaraan sosial, di mana kesetaraan sosial ini semua masyarakat itu memiliki posisi atau status sosial yang sama. Contohnya ada pada gambar itu kan ada seorang guru, ada pendeta juga, dan itu juga ada seorang hakim gitu ya. Jadi walaupun mereka memiliki sosial yang berbeda, kan tetapi mereka juga memiliki kesetaraan yang sama. Terus yang selanjutnya itu ada kesetaraan moral, di mana dalam kesetaraan moral ini tuh semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama gitu ya. Jadi mereka memiliki kesetaraan dalam hasil gitu. Terus yang selanjutnya ada kesetaraan ekonomi. Nah, di contohnya ini kan mereka ada yang sebagai
jasa angkut, terus ada buruh pabrik, ada nelayan, terus juga ada pedagang. Nah, walaupun mereka memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda, akan tetapi mereka itu tetap memiliki posisi atau memiliki kesetaraan di dalam masyarakat, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada konsep kesetaraan. Nah, yang pertama ada kesetaraan kesempatan. Jadi dalam kesetaraan ini itu akses semua posisi sosial itu harus diatur sesuai kriteria universal. Jadi dalam kesetaraan kesempatan ini tuh tidak memihak pada satu orang gitu loh. Contohnya itu seperti ketika siswa nih, ada siswa yang pintar dan ada siswa yang di bawahnya gitu. Nah, mereka itu memiliki hak untuk sama-sama belajar, memiliki kesetaraan sebagai siswa, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang kedua ada kesetaraan sejak awal. Nah, di sini itu kompetensi yang adil dan setara dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini kesetaraan sejak awal itu tidak memandang masyarakatnya ini memiliki status sosial yang tinggi maupun tidak, memiliki peran yang penting atau enggak di dalam masyarakat. Nah, jadi semua masyarakatnya itu memiliki kesempatan atau kompetisi yang sama di dalam masyarakat. Terus yang terakhir ada kesetaraan hasil. Jadi semua orang itu harus menikmati standar hidup dan peluang kehidupan yang setara. Jadi walaupun mereka dari keluarga ekonomi yang berkecukupan ataupun di bawah, tetapi mereka memiliki peluang hidup yang sama. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai kesetaraan sosial, di mana kesetaraan sosial ini sangat berguna bagi kita untuk bermasyarakat. Karena apa? Karena di dalam masyarakat itu kan terdapat ketidaksetaraan. Nah, ketidaksetaraan inilah yang nantinya akan menimbulkan suatu kesenjangan sosial. Jadi sangat penting bagi kita untuk melaksanakan prinsip kesetaraan sosial di dalam masyarakat. Nah, untuk bagi kalian yang ada pertanyaan ataupun belum paham, kalian dapat menuliskan pertanyaan kalian di kolom yang sudah Ibu sediakan. Nanti kalian tinggal berkomentar di sana dan nanti Ibu akan membalas kalian satu persatu. Dan untuk selanjutnya ada penugasan buat kalian. Jadi coba kalian analisis ketidaksetaraan dan kesetaraan sosial yang ada di dalam kehidupan kalian atau di lingkungan kalian sekitar. Nah, nanti untuk pengerjaannya kalian dapat menganalisisnya dan ditulis di Word, dan untuk pengumpulannya minggu depan ya. Jadi nanti kalian bisa PC Ibu satu persatu. Begitu ya. Untuk yang belum jelas nanti kalian dapat berkomentar di kolom komentar. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai kesetaraan sosial untuk mencapai kepentingan umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.